Itu aja poinnya. Berarti Kalau tidak ada penataannya, nggak, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledak? Rangga Susena atau dikenal dengan Lord Rangga. Di awal kemunculannya memang dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Ia mengaku sebagai sekretaris jenderal Kekaisaran Sunda Empire. Berbagai ucapannya sering dianggap tak masuk akal. Begitulah masyarakat pertama kali menandai sosoknya. Namun, kini dibalik kepergiannya, nyatanya satu persatu perkataan Lord Rangga kini justru menjadi kenyataan. Dari peristiwa politik, sosial, hingga isu global. Kata-kata Lord Rangga kini seakan menemukan jalan ceritanya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi kisah ini akan membawa kita melihat kembali jejak ramalannya yang sempat jadi bahan perbincangan publik. Berikut 5 ramalan Lord Rangga yang terbukti menjadi kenyataan. Pertama, ramalan Pilpres 2024. Pemilihan Presiden 2024 barangkali menjadi momen paling diingat oleh masyarakat mengenai sosok Lord Rangga. Saat itu Pilpres yang masih jauh digelar sudah dapat dilihat oleh Lord Rangga dengan berbagai prediksinya. Cerita itu berawal saat Lord Rangga diundang dalam sebuah podcast dan berujar bahwa akan ada 3 nama sebagai peserta Pilpres 2024. Prediksi itu ia ungkapkan dalam podcast di kanal YouTube Kamar Jerry pada tahun 2022 atau 2 tahun sebelum diadakannya pemilihan presiden 2024. Awalnya Jerry menanyakan pendapat Lord Rangga mengenai siapa saja yang akan maju di Pilpres 2024. Kalau boleh minta pendapat demi masa depan negara, kira-kira siapa ya Lord? Tanya Jerry. Dengan tenang, Lord Rangga kemudian menjawab. Disebutkan adalah di sana, ini bukan saya nulis ya. Di sana ada Prabowo, ada Anies, kemudian yang berpotensi di sana ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, kata almarhum Lord Rangga. Dan benar saja, pada Pilpres 2024, ketiga nama yang disebutkan benar-benar terbukti menjadi calon presiden. Lebih lanjut dalam pesannya, Lord Rangga menyatakan jika siapapun yang mencalonkan diri harus bersih dari korupsi. Ia berkata, siapapun calon di antara 2024 yang pertama dari daftar-daftar itu, kalau dalam hal ini tidak bersih dari korupsi, mundur saja dari pencalonan lah. Jangan sudah korupsi nyalon gitu loh, ujar Lord Rangga. Sebuah pesan yang menandakan perasaan kuat dari sosok yang begitu diingat hingga saat ini. Kira-kira 2024 siapa ya lo? Ini bukan saya yang nulis ya. Oh, langsung data. Data itu di sana ada Prabowo, Pak Prabowo, ada Anies, siapa Gubernur Jawa Tengah ya, Ganjar. Kedua, mundurnya Jack Ma dan Bill Gates. Pada sebuah malam di tahun 2020, layar kaca televisi menyorot wajah Lord Rangga di forum Indonesia Lawyers Club. Sang petinggi Sunda Empire itu dengan gaya khasnya dan penuh keyakinan melontarkan kalimat yang sulit dipercaya. Ia berkata, maka Bill Gates mengundurkan diri, maka Jack Ma mengundurkan diri. Potongan kalimat itu terdengar mustahil. Bagaimana mungkin dua penguasa bisnis dunia yang punya kestabilan begitu kuat tiba-tiba akan mundur? Alhasil banyak pihak menganggapnya halusinasi semata. Namun tak butuh waktu lama untuk perkataan Lord Rangga ini benar-benar terjadi. Hanya 2 bulan setelah ucapan itu dilontarkan, kabar besar datang. Bill Gates resmi mengundurkan diri dari Dewan Direksi Microsoft. Keputusan mengejutkan itu menggema ke seluruh dunia dan publik pun mulai teringat kembali pada perkataan Lord Rangga. Hanya selang 4 bulan kemudian, giliran Jack Ma, sang pendiri Alibaba, toko besar yang identik dengan kebangkitan e-commerce Asia, melepaskan jabatannya dari SoftBank. Sekali lagi, ucapan yang dulu ditertawakan berubah menjadi kenyataan. Publik pun mulai menelisik kembali setiap kalimat dari Lord Rangga. Apakah benar ia hanya berhalusinasi atau ada sesuatu yang ia ketahui, sesuatu yang tak bisa ditangkap logika?
biasa. Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Kami Sunda Empire lagi sedang membangun sistem. Ketiga, mundurnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Lord Rangga pernah menyinggung tentang mundurnya Perdana Menteri Inggris dan sekali lagi waktu membuktikan prediksinya. Dalam sebuah wawancara televisi sekitar awal tahun 2020, Lord Rangga menyampaikan dengan berkata, dan juga mengapa Perdana Menteri Inggris mundur. Jadi persoalan-persoalan ini harus disimak. Sebuah potongan perkataan yang disampaikan sebagai kritiknya kepada dunia yang begitu dinamis. Hasilnya, selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada 7 Juli 2022, Boris Johnson benar-benar mengumumkan pengunduran dirinya setelah kehilangan dukungan konsolidasi politik dari Partai Konservatif. Ramalan itu kemudian terbukti bukan lewat peta geopolitik, tapi lewat realitas yang benar-benar ada di dunia nyata. Adalah Presiden Inggris mengundurkan diri, ya, Perdana Menteri. Jadi persoalan-persoalan ini adalah bangsa harus simak. Keempat, konflik Rusia dan Ukraina. Perkataan Lord Rangga mengenai berbagai isu global seringkali diragukan dan dianggap sebagai karangan semata. Banyak yang tak percaya dan meragukan pria asal Brebes itu. Jauh sebelum ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ternyata Lord Rangga pernah mengungkapkan prediksi akan hal itu dalam sebuah wawancara. Ia berkata, sudah tahu ini terkait Perang Dunia Ketiga. Rusia, Ukraina pasti akan bertempur. Dan sejak 16 Agustus 2020, kita sudah berada di dunia ketiga, kata Lord Rangga. Ia bahkan menautkan pandemi COVID-19 sebagai dalam narasi perang global, mengisyaratkan bahwa perang bukan hanya soal senjata, tapi strategi tersembunyi. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Kelima, dunia perlu ditata kembali. Perkataan Lord Rangga di masa lalu senantiasa menarik untuk digali maknanya lebih dalam. Salah satunya adalah pernyataan mengenai dunia yang perlu ditata kembali. Pada 27 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Bandung, Lord Rangga menegaskan dengan berkata, dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia ketiga. Ada banyak penafsiran terkait perkataan itu. Ada yang mengaitkan dengan tensi politik dan realitas masyarakat. Ada juga narasi yang menghubungkan dengan isu nuklir antar negara kuat di dunia. Salah satu yang paling nyata adalah keterkaitan ucapan itu dengan kejadian COVID-19 yang mengguncang dunia. Lord Rangga mengatakan bahwa dunia harus kembali ditata dengan berbagai situasi yang ada di dalam negeri. Lalu benarkah prediksi Lord Rangga itu benar-benar relevan untuk Indonesia saat ini? Prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Demikianlah 5 prediksi fenomenal Lord Rangga yang jadi kenyataan. Kini meskipun sosoknya telah pergi, namun berbagai nasihatnya akan senantiasa membekas untuk negeri ini.